أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, masih di bab tentang kasmaran. Kemudian kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang sedang mengalami kasmaran atau mengalami rasa cinta kepada makhluk. Maka yang pertama, ketika hubungan dengan orang yang dicintai itu tertolak, baik secara takdir maupun syariat, misalkan karena yang dicintai itu sudah menjadi istri orang, maka cintanya itu wajib ditolak dengan segala kemampuan, wajib dihilangkan, wajib dihapuskan. Karena cinta tersebut tidak bisa diwujudkan. Dan jika seorang itu tidak mampu melakukan itu, karena kan kadang-kadang memang rasa cinta itu kan kadang-kadang muncul begitu saja, tidak bisa diatur, tidak bisa dimunculkan atau diikat. Kita tidak tahu kapan rasa cinta itu akan muncul. Tapi ketika cinta itu cinta yang terlarang, bahasanya ya, cinta yang tidak bisa diwujudkan karena nanti melanggar syariat, maka harus dipendam, dihapuskan. Kalau tidak bisa, maka minimalnya jangan sampai menampakkan cinta tersebut, wajib disembunyikan. Maka tidak boleh misalnya merasakan mempunyai rasa cinta kepada istri orang lain. Nah, ini kan yang terlarang, tidak boleh diwujudkan. Maka tidak boleh kok menyatakan rasa cintanya atau menyebutkan kecantikan orang-orang yang dicintainya ataupun menyebarkan kabar yang buruk di tengah masyarakat, menyebarkan hubungan antara dia dan istri orang lain tadi. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena omongan tadi itu ketika menyebar di masyarakat akan merugikan, akan mendolimi orang yang dia cintai. Karena yang namanya gosip di masyarakat, itu kalau sudah menyebar akan susah dihapuskan. Kemudian ketika menyebar, nanti ceritanya akan nambah-nambah, ceritanya akan makin dikembangkan, makin ditambah-tambahkan, makin dilebih-lebihkan. Awalnya mungkin si fulan sering ketemu sama si fulanah,
Wah, ini tambah si fulan sering ketemu si fulana sendiri-sendiri. Wah, nanti si fulan ternyata berhubungan dengan si fulana. Wah, si fulan selingkuh sama fulana sudah lama. Wah, nanti lama-lama jadi makin berlebihan, jadi makin buruk. Dan kalau kabar buruk tersebut sudah menyebar, nah, masyarakat itu cenderung akan mempercayainya. Ya. Dari 1.000 orang, ya paling yang tidak percaya hanya 1-2 orang, sedangkan 900-an yang lain itu akan percaya. Maka ketika kabar yang buruk ini sudah muncul di masyarakat, ditambah dengan hayalan, kerancuan, dugaan, kabar-kabar dusta yang lainnya, itu akan membuat orang yang dicintainya itu terkucil, ya, akan terasing di tengah masyarakat. Sebagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, cinta Nabi, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dituduh oleh orang-orang munafik yang melakukan hubungan yang tidak pantas, berselingkuh dengan sahabat namanya Sofwan. Karena saat itu Aisyah karena ketinggalan rombongan kemudian diantar oleh Sofwan. Nah, muncullah cerita-cerita yang buruk dari kalangan orang munafik. Itu kan awalnya ketika sudah menyebar, kan semuanya percaya bahwa Aisyah itu berbuat sesuatu. Ya. Walaupun mungkin dalam hati mereka tidak percaya, tapi ketika kabar sudah tersebar, tetap akan ada perlakuan yang beda. Sampai akhirnya Allah menyucikan nama Aisyah, membuktikan bahwa Aisyah itu tidak bersalah langsung dari langit ke-7 melalui turunnya ayat. Maka intinya adalah orang yang menampakkan cintanya terhadap orang yang tidak halal baginya, tadi seperti istri orang lain, maka dia telah mendolimi diri sendiri, mendolimi orang yang dia cintai serta keluarganya, sekaligus membuat masyarakat membenarkan persangkaan mereka dalam hal ini. Bahkan kadang dia meminta tolong kepada orang lain yang memiliki pengaruh untuk membuat berita tersebut makin tersebar. Ya. Jadi supaya bahasanya itu orang yang itu suami istrinya pecah pada cerai sehingga dia bisa menikahinya, maka disebarlah berita-berita buruk supaya rumah tangganya hancur, supaya mereka berpisah. Maka betapa besar laknat Rasulullah SAW kepada orang-orang seperti ini, ya. Karena betapa besar kerugian yang ditimbulkan. Tadi sudah menuduh orang lain, sudah menyebarkan berita bohong, mendolimi orang, mendolimi keluarganya. Maka kita lihat betapa banyak korban yang mengalirkan darah karena ini, ya. Karena rasa cemburu yang berlebihan dengan berita-berita bohong tersebut, sampai ada suami yang membunuh istrinya atau istri yang membunuh suaminya, atau mungkin hanya berpisah, ya, keluarga yang bercerai-berai karena kabar buruk tersebut. Dan ini benar-benar dilarang oleh Rasulullah. Jangankan mengambil atau menargetkan istri orang, ya. Rasulullah saja melarang seseorang pria itu melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Ini belum dinikahi, baru dilamar. Ya, misalnya ada A sama B. A itu sudah melamar seorang wanita. Maka selama wanita ini belum memberikan jawaban, masih milih-milih A itu diterima atau tidak, maka si B ini tidak boleh memberikan lamaran yang baru, ngantri, harus nunggu, ya.
Nggak boleh nanti si A ngasih lamaran, kemudian si B datang, Mbak, saya juga mau melamar kamu, dan ini saya itu lebih bagus daripada si A. Saya punya ini, saya punya ini. Nah, seperti itu tidak boleh. Nah, kalau merebut lamaran orang saja tidak boleh, apalagi merebut istri orang. Ya. Memisahkan antara suami dan istri agar dia dapat berhubungan dengannya, tentu dosanya laknat Rasul itu lebih besar lagi. Nah, tapi kadang-kala orang-orang yang sudah kasmaran, ya, para dayuts itu orang-orang yang merusak hubungan orang lain, ya, maka mereka itu tidak menganggap bahwa ini dosa, karena sudah terbutakan dengan cinta mereka. Karena bagi mereka cinta adalah segalanya, cinta itu yang paling utama, maka dia rela melakukan apa saja demi bisa menjalin hubungan dengan objek yang dicintainya. Tidak peduli apakah nanti merusak hubungan orang lain, apakah merugikan orang lain, itu tidak peduli. Bahkan kadar dosa ini lebih besar daripada dosa zina dan semacamnya. Kenapa? Ketika dia berzina, itu kan dosanya hanya sama Allah Ta'ala. Hak yang ditinggalkan adalah haknya Allah. Nah, tapi ketika dia dayuts, dia merebut pasangan orang lain, maka dia telah selain melanggar haknya Allah, dia melanggar haknya orang lain. Dan ketika seseorang berdosa kepada orang lain, maka hak orang lain ini tidak gugur hanya dengan bertaubat. Karena ketika taubat itu hanya menggugurkan haknya Allah. Sedangkan hak orang lain itu, kalau dia tidak minta maaf dan tidak dimaafkan oleh orang yang dia zalimi, orang yang haknya dia ambil, maka haknya ini akan dituntut di hari kiamat kelak. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut, ya, orang yang muflis, itu bukan orang yang tidak punya dinar, bukan orang yang tidak punya dirham, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala membaca Al-Quran, tapi pahalanya habis untuk membalas kezaliman yang dia lakukan. Karena dia sering menyakiti orang lain, maka pahalanya digunakan untuk membayar perbuatannya. Ketika pahalanya sudah habis dan kezalimannya masih ada, maka dosa-dosa orang zalim akan diambil, dosa orang yang dizalimi akan diambil, kemudian ditempelkan kepadanya. Akhirnya pahalanya habis, dosanya bertambah, dan dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Inilah kenapa ketika kita zalim, ketika kita berbuat dosa kepada orang lain, itu tanggungannya lebih berat daripada dosa yang hanya kepada Allah Ta'ala. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian besarnya dosa ini juga tadi dikarenakan ketika orang mengambil atau memutuskan hubungan antara suami istri, ini berarti juga mendolimi kerabatnya, mendolimi tetangganya, yang ketika yang dia sasar adalah istri tetangganya. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Beliau juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Jadi sudah betapa besar dosanya, diancam dengan tidak masuk surga. Kemudian kadang-kadang karena orang yang sudah kasmaran
saat ini sudah jatuh cinta ini demi menyasar orang yang dia target, ya. Sampai-sampai dia meminta bantuan kepada syaitan, meminta bantuan jin lewat dukun, lewat tukang sihir, ya, melalui jimat, susuk, santet segala macam, supaya orang yang dia cinta itu jatuh cinta sama dia. Maka karena cintanya dia tenggelam kepada syirik akbar, ya, kepada kekufuran, kepada yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Jadi karena dia tidak pandang bulu, rela melakukan apa saja demi yang dia cintai, sampai jatuh kepada lubang kemusyrikan. Jadi sudah tadi dapat dosa zalim, dosa menyakiti orang lain, tambah lagi dengan dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Naudzubillah min dzalik. Maka inilah akibat dari orang-orang yang jatuh cinta, ya, kepada orang-orang yang tidak halal baginya, kemudian dia tidak bisa mengontrol perasaannya, dia tidak bisa mengontrol nafsunya, sehingga nafsunya itu mengalahkan segalanya. Cintanya itu mengalahkan segalanya, mengalahkan akalnya, mengalahkan imannya, sehingga dia rela berbuat apa saja, melakukan dosa apa saja, termasuk dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata, mengingatkan kepada seluruh jemaah, yang namanya rasa cinta itu memang tidak bisa kita atur, ya, manusiawi, ya. Kadang kita merasa muncul perasaan-perasaan kepada orang-orang yang tidak halal bagi kita. Nah, itu kadang-kadang ada, dan itu manusiawi, tidak masalah. Yang masalah ketika dia punya rasa cinta yang tidak halal, kemudian rasa cinta itu dia utarakan, dia tampilkan, bahkan rela melakukan apa saja untuk memenuhi cintanya tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Aqul qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.